Shalom, selamat datang di Ibadah Online GMS Semarang. Aku percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Kalian juga dapat ikut memuji, menyembah, serta meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, kalian dapat mensubscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan follow Instagram kami di @gmssemarang. Dan buat kalian yang mengalami pergumulan dan butuh untuk kami doakan, kalian dapat menghubungi di nomor 08222 3390. Bagi kalian yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, kalian dapat mentransfer ke nomor rekening berikut atau scan QR Code melalui dompet digital yang kalian miliki. Dan buat kalian yang rindu untuk terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, kalian dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut dengan diberi keterangan pembangunan gedung gereja. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, kami minta tuntunan-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa, Shalom Jemaat AOG, kita bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini Pastor Bernard akan sharing firman Tuhan, hal yang begitu penting yang kalau kita tangkap bersama-sama justru akan menuntun hidup kalian di dalam pemakaian Tuhan yang luar biasa. Hal ini berbicara mengenai kekudusan, holiness. Nah seringkali kalau anak muda diajak ngobrol mengenai kekudusan, holiness, rasanya langsung seperti sesuatu yang susah terjangkau atau sesuatu yang membatasi ruang gerak kita. Kita berpikir, oh holiness, kekudusan berarti gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Kayaknya hidup kita anak muda jadi hidup anak muda yang menderita, yang tidak bebas. Tetapi kita akan melihat justru yang terjadi sebaliknya. Kekudusan adalah sesuatu yang membuat kita bisa berjalan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan bisa pakai hidup kita, Tuhan bisa berkati kehidupan kita sejak kalian masih muda. Tidak tunggu sudah tua nanti, tetapi sejak masih muda gimana Tuhan bisa pakai hidup kita. Sehingga Pastor Bernard kasih judul dipisahkan untuk maksud mulia. Jadi kekudusan itu dipisahkan, set apart, tapi untuk sesuatu yang mulia. Jadi jangan dulu kita cepat-cepat ambil kesimpulan. Kekudusan adalah sesuatu yang membuat kita menderita, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mari kita perhatikan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Jadi bagaimana kita generasi muda belajar dan melihat kekudusan itu sebagai sesuatu bahkan hak istimewa kita. Berjalan dalam anugerah Tuhan yang demikian rupa. Ini adalah catatan atau surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang namanya Timotius yang masih muda. Dan pada waktu ditulis kepada Timotius usia kalian kebanyakan waktu itu Timotius masih begitu muda. Sehingga Paulus yang sudah lebih senior di dalam kerohanian, di dalam usia secara jasmani. Merasa perlu sekali menuntun mengajari. Supaya Timotius yang masih muda terbuka wawasannya dan melihat kekudusan adalah sesuatu justru berkat atau hak yang luar biasa yang Tuhan beri. Dalam ayat 20 dikatakan demikian, 2 Timotius 2 ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Paulus mendahului ceritanya kepada Timotius yang masih muda. Dia ngobrol soal rumah besar. Kalau kita punya rumah, kalau kita atau berkunjung ke tempat teman kita atau rumah teman kita atau rumah saudara kita. Kita bisa melihat segala macam aksesoris perabot ada di sana. Ada perabot-perabot yang biasa saja, kualitasnya biasa, modelnya biasa, bahannya biasa, dipakai untuk hal-hal yang biasa. Mungkin karena benda-benda itu terbuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti plastik. Mungkin hanya untuk mencuci pakaian, mencuci piring begitu. Tapi ada benda-benda yang mahal, kelihatan kita tahu bahwa itu adalah bahan yang mahal, bahan yang bagus. Dipakai untuk hal-hal juga yang baik. Mungkin bisa jadi perhiasan. Nah Paulus berbicara mengenai emas, perak, lalu kayu dan tanah. Ada yang maksud untuk dipakai maksud mulia, ada yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat 20 ini? Dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah pilihan apakah kita mau jadi anak muda yang biasa saja. Anak muda yang gak berprestasi, gak mengerti talenta kekuatannya. Tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai bangun hubungan, asal-asalan di dalam kehidupan.
buang waktu percuma. Itu pilihan, apakah kita mau anak muda yang seperti itu? Atau kebalikannya, kita mau jadi anak muda yang berprestasi. Tahu talenta kita, tahu kemampuan potensi kita. Kita bisa bangun koneksi dengan baik kepada orang-orang yang lebih tua, entah itu guru, dosen, orang tua. Atau seseorang yang lebih tua usianya, kita pandai membangun hubungan ke mereka. Kepada teman-teman yang sebaya dengan kita, yang satu kelas, satu kampus, satu angkatan, kita juga pandai membangunnya. Dan kepada orang-orang yang lebih muda, lebih kecil daripada kita, adik-adik kita mungkin. Baik adik di rumah kita secara jasmani maupun mungkin adik angkatan ketika kita sekolah atau kuliah. Ketika kita menjadi anak muda yang membangun hidup kita, anak muda yang mau dipakai Tuhan, anak muda yang mau berhasil, anak muda yang berprestasi, atau anak muda yang biasa saja yang tidak punya prestasi, itu pilihan kita. Paulus berbicara dalam rumah yang besar, dalam kerajaan sorga. Ada orang-orang yang memilih ya biasa aja lah. Ada orang-orang yang betul-betul punya tujuan yang jelas, aku gak mau jadi anak muda yang biasa. Tapi kalau Pastor Bernard boleh kasih saran, masukan buat kalian, jangan pilih yang biasa. Karena hidup kita ini kan cuma satu kali di atas muka bumi. Dan usia muda itu singkat sekali, akan segera berlalu. Tiba-tiba saja kalian yang masih belasan tahun, ulang tahun dari tahun ke tahun, tiba-tiba langsung umur 20 sekian. Yang usia 20 tahun, tiba-tiba langsung nanti usia 30 tahun. 10 tahun demi 10 tahun, satu dekade itu bisa berlalu begitu cepat. Dan tiba-tiba kita merasa sudah tua dan kehilangan banyak kesempatan. Jadi kalau Pastor Bernard boleh saran nih, buat kalian generasi muda, jangan pilih yang biasa. Jangan pilih untuk maksud yang kurang mulia. Tapi pilihlah untuk maksud yang mulia. Seperti di rumah itu. Ada perabot, ada alat-alat untuk maksud yang mulia. Mungkin kita bertanya selanjutnya, lalu bagaimana bisa dipakai untuk maksud yang mulia? Apakah itu hanya karena Tuhan, pilihan Tuhan? Kalau gitu Tuhan pilih kasih dong. Ada orang-orang yang dipakai biasa, ada orang-orang yang dipakai luar biasa. Ada anak-anak muda yang tidak berprestasi, ada anak-anak muda yang berprestasi. Kalau hanya sebatas pilihan Tuhan saja, berarti Tuhan pilih kasih. Tapi ternyata tidak. Tawaran ini diberikan buat kita semua. Buat kalian, buat Pastor Bernard, tawaran ini sama Tuhan kasih. Karena di hadapan Tuhan tidak ada anak emas, anak yang dimanjakan, anak yang kebanggaan, lalu anak tiri begitu. Anak yang dicuekin, gak peduli, enggak. Tuhan kita mengasihi semua anak-anak muda, mengasihi kalian semua. Gak ada anak emas, anak tiri, gak ada. Semuanya adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Buktinya dia mau mati di atas kayu salib buat kita semua kan. Gak pilih-pilih. Nah lalu kok bisa yang satu berprestasi, yang satu tidak. Yang satu mulia, yang satu tidak mulia. Yang satu ngerti talentanya dikembangkan, yang satu enggak. Yang satu pandai membangun hubungan, yang satu enggak. Gimana kalau begitu? Ternyata itu pilihan kita. Nah dari ayat yang ke-20, kalau akhirnya kalian memutuskan, oke deh kalau gitu Pastor Bernard, aku mau menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Kalau gitu kita lanjutin ayat berikutnya. Ayat 21. Dikatakan demikian, jika, nah ini caranya ini, bukan Tuhan pilih kasih. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ternyata Tuhan gak pilih kasih. Ternyata kesempatan semuanya dapat yang sama. Hanya pilihan kita. Nah kalau kita memilah jika seorang menyucikan dirinya. Menyucikan diri bukan berarti kita menghapus dosa sendiri, gak bisa. Dosa kita dihapuskan. Cuma karena ini saja. Mulut kita mengaku, hati kita percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita disucikan dari dosa. Jadi menyucikan diri maksudnya bukan menebus dosa sendiri. Gak bisa kita nebus dosa. Dengan perbuatan baik gak bisa. Dengan pelayanan gak bisa. Dengan persembahan kita gak bisa. Dengan nilai raport atau nilai IPK kita nggak bisa.
Kita bisa dikuduskan, disucikan, diampuni dosa. Hanya karena kita menerima anugerah Tuhan. Kita disucikan, dikuduskan karena darah Yesus. Itu saja. Tapi maksud Rasul Paulus menyucikan dirinya artinya kita berkomitmen untuk tidak sengaja melakukan hal-hal yang jahat. Karena Alkitab kita mengajar, Tuhan sebetulnya tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Atau telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara dia dengan kita itu dosa dan kejahatan. Jadi maksudnya menyucikan diri adalah begini. Kita berkomitmen, kita berjanji. Bahwa saya mau hidup betul-betul seturut firman Tuhan. Tidak mau jatuh bangun di dalam dosa. Kalaupun akhirnya gagal, kalaupun akhirnya salah nih. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Bangkit lagi, minta ampun sama Tuhan. Tetapi bangkitnya bukan karena mempermainkan, nanti juga pasti Tuhan ampuni. Sengaja jatuh aja lah. Nanti jatuh lagi, nanti Tuhan pasti ampuni. Nah kalau gitu jadinya penyakitan. Kita memandang remeh anugerah Tuhan. Tetapi justru yang harusnya kita lakukan menyucikan diri maksudnya gini. Tuhan, aku mau dalam perkataanku, dalam pikiran. Dalam apa yang aku lihat, dalam tindakan. Aku gak mau nyakiti hati Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku gak mau nyakiti hati keluarga, hati orang tua. Aku gak mau nyebarkan kebencian. Nah itu maksudnya menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya artinya berkomitmen. Untuk melakukan hal-hal yang benar. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menyucikan dirinya. Tapi kalau soal diampuni dosanya. Disucikan dosanya. Itu bukan bagian kita. Kita harus menerima anugerahnya. Meskipun kalian lahir dalam keluarga Kristen, tetap pengalaman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus kita lewati. Itu pengalaman pribadi lepas pribadi. Mau orang tua kalian pelayan Tuhan, rajin ke gereja, mau orang tua kalian pendeta sekalipun, tetap kalian harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baru kita disucikan dosanya karena kasih karunia Tuhan. Nah tetapi Paulus juga mengajar. Setelah itu kita harus jaga diri kita. Jangan sembarangan lagi. Dalam perkataan, pikiran, tindakan, tingkah laku kita. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau itu yang kita ambil sebagai komitmen. Kalau itu yang kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai generasi muda. Baru yang terjadi kalimat berikutnya. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan yang pertama. Dipandang layak yang kedua. Dan yang ketiga disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita sama-sama memilih. Dalam perkataan, pikiran, sikap, tindakan. Gak mau menyakiti hati Tuhan. Mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka otomatis Tuhan berkata, kita langsung ditempatkan untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Itulah hebatnya kekudusan. Itulah indahnya kekudusan. Itulah indahnya holiness tadi. Jadi holiness bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang aduh gak boleh ini, gak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu. Kayaknya gak asik, kayaknya gak keren hidup kita. Justru sebaliknya. Kekudusan membuat hidup kita menjadi sesuatu untuk maksud yang mulia. Kita tidak biasa aja. Justru kita jadi anak muda yang cemerlang. Kata Alkitab, biarlah kita seperti bintang yang bersinar di langit. Yang bersinar menerangi bumi yang gelap itu. Ketika malam hari, ketika kita lihat langit di atas yang gelap itu, ada bintang-bintang. Langit menjadi sesuatu yang indah untuk dilihat. Demikian juga kita sebagai generasi muda. Jadi itu bukan hanya sekedar pilihan Tuhan, tetapi respon kita. Karena kalau cuma sekedar penentuan atau pilihan Tuhan, kita bisa berkata Tuhan pilih kasih. Ternyata enggak. Kesempatan ini diberikan buat kita semua. Hanya pertanyaannya adalah kita mau meresponi, kita mau melakukan, atau kita enggak mau melakukannya. Ayat 22. Lebih lanjut, menyucikan dirinya
Paulus jelaskan nih. Paulus seseorang yang lebih senior, dia menjelaskan lebih detail kepada anak rohani Timotius yang masih muda. Dia berkata begini ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kata jauhilah, kalau Pastor Bernard pelajari dalam bahasa asli nih, Alkitab kita Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dipakai kata fugo. Fugo itu artinya lari menjauh. Jadi jauhilah itu artinya dalam bahasa Indonesia itu lari menjauh. Lari menjauh dari mana? Lari menjauh dari segala hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Sebentar, kayaknya lari itu pengecut ya. Lari itu kayaknya loser, pecundang. Kalau orang berani kan berhadapan dong Pastor Bernard, masa lari? Bukan lari dari masalah loh ini maksudnya. Tapi menjauhi godaan cobaan dosa. Salah satu contoh yang langsung terbersit dalam pikirannya Pastor Bernard adalah Yusuf dalam Alkitab kita. Kalau kalian masih ingat kisahnya Kejadian 39. Bagaimana dia bekerja di rumah Potifar itu. Dia excellent. Dia bekerja dengan rajin. Dipromosi terus. Anak muda loh. Yusuf waktu itu umur 17 tahun. Tapi istrinya Potifar justru menggoda Yusuf. Kalau kita ingat ceritanya apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf akhirnya tanggalkan jubahnya, dia lari menjauhi istrinya Potifar yang menggoda dia untuk jatuh dalam dosa. Itu maksud Rasul Paulus. Jauhilah nafsu orang muda, maksudnya lari menjauh. Fugo bahasa aslinya. Larilah jauh. Jangan lari mendekat. Kalau lari mendekat malah tambah jatuh kita. Kalau kita tahu kita lemah dalam pornografi, lari menjauh. Jangan sengaja akses internet, handphone kita, komputer kita sendirian di tempat yang sepi. Lari menjauh. Kalau kita mengerti ketemu teman-teman kita, teman-teman itu ngajari kita ngomong kotor, teman-teman kita itu ngajari hal-hal yang jahat, lari menjauh. Tinggalkan komunitas yang kayak begitu. Karena Alkitab kita juga mengajarkan, ingat, pergaulan yang buruk apa? Merusakkan kebiasaan yang baik. Meskipun kita sudah diajari punya kebiasaan baik di rumah kita, komunitas CG mengajari kita punya nilai kebiasaan baik. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang komunitas yang jelek terus, yang ngajarin sumpah serapah terus, yang tidak tahu tujuan hidupnya, kita lama-lama juga akan ikut kebiasaan mereka. Jadi lari menjauh. Rasul Paulus lebih lanjut menjelaskan kepada Timotius. Kalau kamu mau jadi perabot untuk maksud yang mulia, larilah menjauh. Untuk lari menjauh memang tantangan. Apalagi kalau kita sudah, apa yang kita suka itu sudah melekat dalam hati kita. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan buruk. Sangat susah loh merubah jadi sesuatu kebiasaan yang baru. Apalagi teman-teman kita tadi yang ngajarin untuk jelek, ngajarin untuk bolos lah, ngomong kasar lah. Apalagi teman-teman tuh sudah akrab dengan kita, susah loh lari menjauh. Tapi tahu nggak? Lebih susah kalau kita hidup di dalam ketidakkudusan. Memang untuk hidup kudus memang susah. Susah itu maksudnya apa? Daging kita berontak. Tapi lebih susah kita hidup dalam ketidakkudusan. Ketidakkudusan seperti gaya gravitasi. Kalau kita melepas benda pasti jatuh ke bawah. Demikian ketidakkudusan, demikian dosa. Selalu menarik kita ke bawah dan menghancurkan hidup kita. Tapi sebaliknya kekudusan itu membawa kita naik ke atas perjalanannya. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena Tuhan menetapkan kita untuk maksud yang mulia seharusnya. Tapi kembali pilihannya kita. Jalannya sudah dijelaskan. Barang siapa menyucikan dirinya. Dan Paulus lebih lanjut, larilah menjauh dari hal-hal yang membuat kita jatuh. Setiap kita punya area-area yang kita lemah. Entah itu apa, kalian tahu pasti area-area itu. Entah mungkin pergaulan tadi teman-teman yang jelek, atau pornografi, atau ngomong kasar, atau kurang ajar, atau emosional. Kita pasti tahu kelemahan-kelemahan kita. Nah justru jagalah hati kita, jagalah hidup kita. Jangan justru mendekati hal-hal yang membuat kita jatuh. Sebaliknya,
larilah ke arah yang berlawanan. Nah, kita harus lari kemana nih? Kalau tadi menjauhi hal-hal yang membuat kita jatuh, lalu sekarang lari kemana? Karena kalau kita sembarangan lari tanpa tujuan, ya kita gak akan kemana-mana juga. Nah, kalau kita mau lari, larilah ke arah ini. Paulus berkata ayat 22 gini, tetapi kejarlah 4 hal ini nih. Kalau kita mau lari, lari ke arah ini. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Tadi kan lari menjauh. Lari kemana Pastor Bernard? Ke kiri, kanan, atas, bawah, kemana aku lari? Pokoknya lari menjauh tapi kemana larinya? Nah larilah ke ini, ke hal ini. Larilah kata Paulus, kejarlah 4 hal ini. Ayat 22, keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Apa keadilan? Keadilan itu berarti memperlakukan orang sama, tidak semena-mena. Hanya karena orang itu dekat dengan kita, kita belain padahal kita tahu dia salah. Hanya karena orang itu tidak kita kenal padahal dia benar, lalu kita salahkan dia. Keadilan berarti tidak semena-mena. Apalagi kalian misalkan anak orang kaya. Atau kalian punya IQ tinggi. Atau kalian punya penampilan yang menarik. Kalian mungkin jadi influencer di media sosial. Wah tambah susah loh untuk kita berbuat adil. Karena kita merasa punya nih. Kaya sih Mbak, karena orang tuanya kaya sih. Karena kita kan kebanyakan belum bekerja. Tapi IQ kepandaian bisa membuat kita membodoh-bodohi teman kita. Hati-hati, justru setiap talenta, setiap kelebihan yang Tuhan kasih. Supaya kita berbuat adil. Jangan semena-mena dengan orang lain hanya karena kita pandai, hanya kita kaya, hanya karena kita hebat, hanya karena orang respect sama kita, kagum sama kita, kemudian kita sembarangan sama orang lain. Nggak boleh. Lalu hal yang kedua yang perlu kita kejar adalah kesetiaan. Setia itu berarti melakukan hal yang benar secara konsisten terus menerus. Pastor Bernard ulangi, setia itu berarti melakukan hal yang benar secara konsisten atau tekun setiap hari terus menerus. Kalau cuma 1-2 hari itu bukan setia namanya. Kalau cuma 1-2 minggu melakukan yang benar yang baik bukan setia namanya. Setia artinya berarti konsisten melakukan hal yang benar terus menerus. Setia mengasihi Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada orang lain, setia untuk kita melayani. Kesetiaan harus muncul dalam diri generasi muda. Dalam kitab Amsal dicatat demikian. Sindiran buat kita semua bukan sindiran sih. Tetapi betul-betul prinsip yang membuat kita tertemplak. Dikatakan demikian, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Baik hati, orang baik hati itu banyak. Sekali 2 kali baik hati itu banyak. 10 kali baik hati itu banyak. Sebulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun banyak. Tapi yang terus baik itu jarang. Banyak orang menyebut diri baik hati, memang banyak. Tapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Yang setia ternyata jarang dan langka. Pastor Bernard berdoa, justru jemaat AUG, generasi muda, didapati jemaat yang setia dalam hidupnya. Bukannya sekali 2 kali baiknya, tetapi terus berusaha melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itulah yang perlu kita kejar. Yang ketiga, kita lari ke arah mana? Ke arah kasih. Yesus satu ketika ditanya sama ahli Taurat, hukum mana yang terutama dalam kitab Nabi, kitab Taurat? Tuhan Yesus berkata 2. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihi sesamamu. Loving your God wholeheartedly and loving people fervently. Jadi generasi muda, setelah kita lari menjauh yang jahat, larilah ke arah kasih. Kasih berarti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kasih berarti berbicara mengenai hidup yang gak mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca untaian atau sifat kasih dari 1 Korintus 13 kita tahu. Kasih itu sabar, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena keadilan, tidak pemarah.
Kalau kita renungkan, kalau kalian renungkan nanti setelah ibadah ini 1 Korintus 13 baca karakter-karakter kasih. Tinggalkan jahat, lari menjauh tapi lari kemana? Lari menuju kasih. Dan kasih dari Tuhan itu yang memampukan kita akhirnya bisa mengasihi orang lain. Dan yang keempat, lari ke arah mana? Ke arah damai. Tuhan kita disebut sebagai Raja Shalom, Raja Damai, King of Peace. Kalau Tuhan kita disebut sebagai Raja Damai, kita anak-anak Tuhan, anak-anak damai dong. Anak-anak pembawa damai. Paulus berkata juga, kalau hal itu tergantung dengan kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Maksudnya jangan sok jagoan sehingga kita cari musuh. Lalu kita berpikir gak apa-apalah. Aku kehilangan temanku itu satu gak apa-apa. Aku kehilangan orang itu gak apa-apa. Aku ribut sekalian aja, jangan. Apalagi kita emosional. Apalagi anak muda. Ngatur emosinya masih butuh perjuangan. Lalu kita pikir ya sudahlah, aku kehilangan sahabat di waktu SMP, SMA, di waktu kuliah, gak peduli. Jangan salah. Pastor Bernard menjalani kehidupan. Ketika Pastor Bernard belajar untuk selalu hidup berdamai dengan banyak orang. Mau itu teman dari SMP, SMA, teman kuliah. Hari ini bisa ketemu dengan mereka dalam kondisi berbeda. Entah mereka jadi jemaat kita, entah mereka jadi seseorang yang kalau Pastor Bernard pergi keluar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, orang itu menemani kita berbicara, ngobrol, ternyata hubungan itu meskipun bahkan sudah pisah kota, pisah tempat, hubungan itu tetap terjalin dan hubungan itu tetap berarti. Jangan rusakkan hubungan. Jangan semena-mena dan mentang-mentang karena kita punya power, punya kehebatan. Lalu kita pikir ya sudahlah gak apa-apa lah, hancur hubungan, peduli amat. Salah besar. Alkitab mengajar kalau itu tergantung dengan kita. Jangan cari musuh. Bahkan kalau bisa hubungan yang rusak itu kita perjuangkan supaya pulih kembali. Meskipun memang sih ada orang-orang yang pengen bermusuhan dengan kita. Ada juga sih. Ya tapi kalau ketemu dengan orang gitu ya gimana lagi. Tetapi kalau itu tergantung dengan kita. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Nanti ya suatu saat ya. Kalian lihat loh. Kalian anak SMP ke SMA ku kuliah mungkin ke kerja suatu saat. Kalian akan ketemu teman-teman itu. Dan kalian akan bersyukur ternyata waktu kita masih remaja, waktu kita masih pemuda. Kita gak merusak hubungan dengan orang-orang itu. Mungkin orang itu nanti ke depan jadi partner bisnis kita. Mungkin orang itu jadi mentor kita. Mungkin orang itu jadi bos kita atau jadi pegawai kita kalau kita jadi bos. Mungkin orang itu jadi pasangan hidup kita, mungkin. Atau siapapun kita gak tahu. Tapi Pastor Bernard selalu percaya. Kalau Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang itu. Dengan keluarga kita, dengan teman sekolah, teman kampus, dengan komunitas Connect Group, Pastor Bernard yakin tidak ada yang kebetulan. Pastor Bernard percaya dengan sesuatu yang namanya divine connection, koneksi ilahi. Tuhanlah yang mempertemukan kita dengan orang-orang itu. Jadi perlu kita pandai membangun hubungan. Kejarlah damai, itu maksudnya damai. Tidak merusak hubungan, tetapi merawat hubungan dengan baik dan itu bermanfaat buat kita. Rasul Paulus menjelaskan, jauhilah yang jahat. Jauhilah nafsu anak muda. Fugo, lari. Tapi lari kemana? Kita jelas hari ini larinya ke 4 hal ini. Keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Larilah ke arah itu. Dengan begitu kita akan menjadi anak muda yang dipakai untuk maksud yang mulia. Jauhilah nafsu anak muda. Tapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Lalu ayat 23 dilanjutkan demikian. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tahu gak teman-teman, ada pembicaraan-pembicaraan itu yang gak penting sebetulnya. Tapi kadang-kala yang gak penting kita bahas dan jadi ribut. Apalagi hari-hari ini atau bukan hari-hari inilah, sudah cukup lama lah media sosial booming sekali. Mungkin ada teman kita atau siapalah
yang gak cocok sama kita, posting sesuatu di media sosial, mungkin menjelek-jelekan kita, atau mungkin buat statement pernyataan tertentu yang kita gak suka. Lalu kita sikat juga, balas juga di media sosial. Media sosial dijadikan peperangan. Tahu gak? Justru hasilnya makin sakit hati kita. Hasilnya makin emosi. Hasilnya makin marah. Hasilnya makin gak terima. Jangan perang di media sosial begitu. Ada pembicaraan, ada soal-soal omongan, soal-soal konflik yang gak penting kadang-kadang untuk dibahas. Jadi jangan terlalu hati kita tuh pengen, aduh ini temenku tuh gini, kita selesaikan begitu. Jangan. Justru kita terjebak di dalam hal yang gak penting, dalam hal-hal yang gak berguna. Paulus berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Waktu kita itu penting untuk kita atur. Dan jangan dihabiskan waktu kita atau energi kita untuk hal-hal yang hanya bersifat pertengkaran. Lebih baik kita generasi muda pakai waktu kita untuk belajar. Pakai waktu kita untuk ketemu komunitas. Pakai waktu kita untuk mempertajam talenta keahlian kita. Karena menurut penelitian, potensi kita bisa dipertajam kalau kita lewati 10.000 jam terbang. Itu berarti butuh latihan 8 jam setiap hari. Itu pun baru kita 4 jam setiap hari. Itu pun kita baru mahir 10 tahun. Lebih baik waktu kita dipakai untuk hal yang bermanfaat. Untuk bantu orang tua. Untuk nginjilin teman kita yang belum diselamatkan. Untuk belajar, kerjakan tugas, kerjakan homework kita. Melayani, menjangkau jiwa. Banyak hal yang lebih penting dan berguna. Dibanding kita ribut dengan hal-hal yang remeh-temeh. Yang gak penting. Malah buat emosi, buat emosional, tambah marah, tambah gak terima. Seperti perang di media sosial, malah tambah heboh tapi gak tahu juntrungannya kemana. Malah gak bermanfaat, gak berguna. Lebih baik kita memilih melakukan hal-hal yang penting, yang berguna. Karena waktu kita terbatas. Paulus mengajar kepada anak rohaninya Timotius. Jangan terjebak, jangan terkecoh, jangan disibukkan dengan soal-soal yang dicari-cari. Soal itu bodoh dan tidak layak. Hasilnya hanya nimbulkan pertengkaran. Kalau orang bertengkar apa? Akhirnya emosi kan? Emosi apa? Akhirnya tambah marah kan? Setelah marah akhirnya apa? Dia cerita ke teman-temannya lain. Karena dia pahit, karena dia jengkel. Dia cerita ke teman-temannya. Teman-temannya ikut marah. Itu loh bahayanya pertengkaran. Kita yang marah sama orang itu jadinya makin heboh. Orang-orang yang gak ada sangkut pautnya jadi ikut-ikutan karena kita. Lihat akhirnya apa? Sikat sana, disikat lagi. Bertengkar sini, bertengkar sana, terus gak akan ada habisnya. Jadi lebih baik daripada membuang waktu, membuang tenaga, membuang energi. Untuk hal-hal yang gak penting. Lebih baik fokus. Generasi muda, pakai waktu dengan baik. Pakai pikiran. Pakai potensi yang Tuhan kasih. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Ambil keputusan mulai hari ini. Gak perlu hal-hal dicari-cari yang bodoh dan menimbulkan pertengkaran. Buat apa? Lebih baik ambil kesimpulan, ambil keputusan. Lakukan hal yang penting, yang berguna, yang membangun. Kalau masih kelebihan tenaga juga, layani orang lain. Kalau masih kelebihan tenaga juga, layani seseorang di luar sana. Lebih baik hidup kita. Kekuatan yang Tuhan kasih. Potensi yang Tuhan taruh. Dikembangkan. Diberdayakan. Untuk sesuatu yang produktif dan berguna. Ayat 24 dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi harus ramah terhadap semua orang. Paulus lebih lanjut mengajar kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa sih, Pastor? Pendeta aja bukan. Full timer aja bukan, hanya itu. Hamba Tuhan itu siapa sih? Kita semua. Bahkan kalian sebagai generasi muda disebut juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti seseorang yang punya Tuhan, punya atasan adalah Tuhan. Atasan kita Tuhan bukan. Iya kan? Kalau atasan kita atau seorang pribadi yang lebih tinggi daripada kita adalah Tuhan. Berarti kita pun, kalian pun anak muda disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya pendeta.
Hamba Tuhan bukan hanya full timer, orang yang bekerja di gereja, bukan hanya itu. Mereka hamba Tuhan, iya. Tetapi hamba Tuhan adalah semua orang yang tahu bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Tuhanlah Tuhan yang layak untuk dilayani. Dialah Tuhan yang layak untuk dilakukan, dikerjakan semua yang Dia inginkan. Kalau kita menyadari itu, kita tahu kita adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan, kata Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, nggak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Nah, ini merupakan perjuangan memang. Ramah itu bukan hanya senyum aja. Ramah itu berarti bagaimana aku bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Itu ramah loh. Ramah bukan hanya sungkan. Ramah bukan hanya senyum saja. Ya meskipun senyum. Ya meskipun gestur tubuh, postur tubuh kita juga harus menunjukkan kalau kita ramah. Kita gak sombong begitu. Atau kita mengacuhkan orang, membuang muka, memalingkan muka kita, enggak. Tapi ramah itu berbicara lebih dalam daripada itu. Bagaimana hidup kita bisa memberikan dampak atau manfaat, kebergunaan yang positif bagi orang lain. Ingat, hidup kita didesain Tuhan demikian. Gak boleh suka bertengkar. Bertengkar itu kenapa sih orang pengen bertengkar? Karena pengen menang. Karena pengen dimengerti. Karena dia merasa yang paling benar. Karena dia merasa orang lain salah. Karena merasa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sehingga dia mau bertengkar, mau menunjukkan dia yang paling hebat. Paulus bilang enggak. Meskipun kamu anak muda Timotius, ingat surat ini kan ditulis kepada Timotius pertama kali. Dan akhirnya untuk kita semua juga, untuk gereja Tuhan. Paulus ingatkan Timotius, meskipun kamu masih muda, kamu gak boleh suka bertengkar. Meskipun anak muda itu emosinya labil, dia pengen menunjukkan dirinya bahwa dirinya yang paling benar. Paulus berkata, gak boleh bertengkar. Tapi harus ramah ya. Ramah bukan sekedar sungkan. Tetapi ramah artinya hidupnya berarti bagi orang lain. Terhadap semua orang, bahkan Paulus lebih lanjut menuliskan begini. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan sabar atau koma sabar. Anak muda ternyata bukan tuntutan sih. Kita bisa melihat ini tuntutan. Tapi justru Paulus mengajar sebuah standar kehidupan yang lebih tinggi dibanding anak-anak muda pada umumnya. Standar kehidupan kerajaan sorga. Anak muda emosional gak boleh bertengkar. Anak muda gak ramah harus ramah bermanfaat. Bahkan cakap mengajar. Cakap mengajar itu bukan berarti pandai berkhotbah. Seperti Pastor Bennett hari ini berkhotbah harus entah di panggung, di gereja, atau di tapping, di syuting, atau direkam. Bukan itu saja cakap mengajar. Cakap mengajar itu berarti mungkin gak di panggung gereja. Tapi ketika kita bertemu dengan teman kita di sekolah, di kampus, di keluarga. Kita bisa menuntun orang itu, menasehati orang. Berbicara hal-hal yang tepat, hal-hal yang baik. Sehingga orang itu berubah. Itu maksudnya cakap mengajar. Cakap mengajar bukan berarti kita jadi guru. Seperti dosen kita atau guru kita di sekolah, bukan. Cakap mengajar berarti hati kita karena banyak diajar oleh pribadi Roh Kudus. Hati kita terbuka diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengajari nilai yang sama yang kita sudah diajari. Prinsip firman Tuhan itu kita bisa ceritakan. Kita bisa bagikan. Kita bisa sharingkan kepada orang lain. Karena kita telah terima terlebih dahulu. Orang yang cakap mengajar pasti, dengarkan baik-baik. Orang itu sudah menjadi pelajar atau student yang pandai diajar dulu. Sebelum orang cakap mengajar, orang itu harus diajari dulu. Jadi sebelum seseorang itu hebat menjadi guru yang hebat, dia harus jadi murid dulu yang hebat. Itulah kuncinya. Kalau setiap generasi muda, jemaat AOG, punya hati yang terbuka mau diajari firman Tuhan. Pastor Bennett yakin, kalian pasti pandai juga cakap mengajar. Karena kalian punya sikap, punya hati seorang murid yang mau diajar. Satu saat kalau gak salah Yesaya berkata, Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Supaya dengan perkataanku, aku menguatkan semangat
atau orang yang semangatnya patah atau letih lesu. Bayangkan, sebelum dia menguatkan dengan perkataannya, dia berkata, Tuhan memberikan aku telinga seorang murid. Berarti dia dengar dulu, baru lidah seorang murid untuk dia berkata-kata menguatkan orang. Kalau kalian mau punya hati yang terbuka, mau diajari, mau dituntun, pastilah Pastor yakin kalian cakap mengajar. Meskipun posisi kalian bukan pengkhotbah, meskipun posisi kalian bukan guru atau dosen, tapi kalian mampu mengajar, artinya menceritakan, sharing prinsip, nilai firman Tuhan yang benar, yang tepat. Sehingga teman-teman kita tidak terjerumus, sehingga orang-orang di sekeliling kita gak salah langkah, gak salah ambil keputusan, gak ikut emosional, tetapi hidup dengan benar. Karena didapati kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Itu doanya Pastor Bernard buat kalian ketika berbicara mengenai kekudusan. Betapa luar biasa kan? Kita menjadi anak muda yang berprestasi, anak muda yang dipakai Tuhan. Bahkan perkataan kita pun merubah. Perkataan kita pun membangkitkan semangat. Perkataan kita pun menuntun orang. Orang-orang yang mau menyerah hidupnya gak jadi menyerah, gak jadi give up. Gak jadi untuk dia berontak. Karena bertemu dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih lanjut, ayat 25 sampai 26, 2 ayat terakhir. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Hebat ya Tuhan ya. Meskipun kita punya teman, punya saudara, punya keluarga yang keras hati, yang suka memberontak. Tuhan pakai kita loh anak muda. Jadi jangan berpikir Tuhan pakai kita itu nanti kalau sudah tua, sudah kerja, sudah menikah. Enggak. Sejak muda kita bisa dipakai Tuhan. Bahkan dengan lemah lembut Tuhan kasih kita. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai atau lemah gak punya kekuatan loh. Lemah lembut itu dia bisa menguasai diri. Dan dengan hikmat Tuhan, dengan cakap, dengan mahir, dia bisa menuntun orang-orang yang suka melawan. Ada gak sih teman kampus, teman sekolah kita yang suka melawan? Atau adik kakak kita atau keluarga kita yang suka melawan, suka berontak, sukanya marah-marah, emosional. Kayaknya ada deh. Ketika saya tanya begini, pas saya tanya gini langsung teringat dalam pikiran kita. Iya orang ini, orang itu bukan bermaksud kita menghakimi. Tapi karena memang karakter orang yang kita kenal seperti itu. Tuhan berkata bahkan Tuhan bisa pakai kita. Untuk menuntun mereka yang suka melawan itu. Untuk menuntun mereka yang memberontak itu. Untuk menuntun mereka yang keras hati itu. Untuk menuntun mereka yang gak tahu diri itu. Yang gak mau diajari kita loh. Anak muda loh yang bisa nuntun mereka. Tuhan bisa pakai kita. Gak perlu titel kita gembala atau pendeta. Kita yang sederhana yang dianggap dipandang sebelah mata. Masih anak muda, masih belum bisa apa-apa. Kita bisa dipakai untuk menuntun orang yang suka melawan. Asal kita punya karakter-karakter tadi yang dijelaskan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Pada akhirnya setiap orang yang kita tuntun harus mengenal kebenaran. Ayat yang terakhir 26. Dan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Luar biasa generasi muda. Ketika kita berbicara mengenai kekudusan, holiness. Kita dipisahkan, set apart. Sama seperti kita di sekolah di kampus. Kita dipilih sekolah kampus kita menjadi siswa teladan, mahasiswa teladan. Mewakili sekolah kita mungkin ikut olimpiade matematika, mungkin olimpiade tertentu. Kita mewakili sekolah, kampus atau keluarga kita. Bangga, harusnya kita bangga. Itulah kekudusan set apart. Dan dipakai untuk maksud mulia. Bahkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang keras hati, yang suka melawan. Yang jauh daripada Tuhan, yang terikat dengan jerat iblis. Bahkan bisa dimerdekakan. Lewat hidup kita sebagai generasi muda. Betapa hebatnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang apa yang tadi Pastor Bernard sampaikan lewat surat Paulus. Ada 3 aplikasi penerapan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari sucikan diri dari setiap hal yang jahat. Ingat menyucikan diri bukan berarti mengampuni dosa sendiri, gak bisa. Hanya menerima anugerah Tuhan. Tapi menyucikan diri dari hal yang jahat berarti kita berkomitmen. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, tindakan kita.
Jangan menyakiti hati Tuhan. Tapi justru kita pikirkan bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani orang lain. Yang kedua, jangan terlibat dalam pertengkaran. Justru bawalah damai kepada orang-orang yang butuh kedamaian. Orang-orang yang butuh direkonsiliasi, dipulihkan. Yang ketiga, yang terakhir, tuntun orang lain mengalami kebenaran. Bahkan orang yang keras hati sekalipun. Teman kalian yang keras, yang kayaknya gak bisa dikasih tahu, yang mukanya sudah garang. Kayaknya sukanya marah-marah dengan hidup kita. Karena berjalan dalam kekudusan, Tuhan bisa pakai kita sebagai orang-orang yang membawa menuntun mereka di dalam kebenaran. Dan doanya Pastor Bennett, setiap kalian sebagai generasi muda berjalan di dalam kekudusan, kerjakan itu. Dan lihat kita menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Kita dipandang layak, dikuduskan, disucikan, dan disediakan untuk tujuan yang mulia. Biar itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan, biarkan setiap generasi muda yang mendengar, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tercelik mata rohaninya. Kami tidak melihat kekudusan sebagai sesuatu yang menyulitkan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, hanya bersifat larangan saja. Dianggap sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan, justru sebaliknya. Kekudusan berbicara mengenai kami dipisahkan, set apart untuk maksud tujuan yang mulia. Meteraikan firman-Mu dalam hati generasi muda. Mari nyanyikan lagu ini, jadikan doa kita. Katakan, pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Katakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari generasi muda, ulangi sekali lagi, jadikan doa kita. Katakan, pulihkan generasi muda-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu. Kami perlu anugerah dan kasih-Mu Yesus. Bentuk setiap kami. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Haleluya. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ini doa kami ya Tuhan, biar ku
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari generasi muda angkat hati dan suara kita. Mari bawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami generasi muda-Mu ya Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Oralana masyana mata karalana mo, haleluya Tuhan. Oh syaka mata karala, kiaralana mo, terima kasih Tuhan. Haleluya, gurirara mata karala, syana mata karala. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bekerja dalam setiap hidup generasi muda. Berjalan dalam kekudusan-Mu, berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai kami semua untuk maksud yang mulia, pakai kami untuk tujuan kerajaan sorga. Pakai hidup kami ya Tuhan. Oralana masyadara bete karalana ma. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Orera mota kaini mesyana mata karala. Kiararabo, terima kasih Tuhan. Koralana masyana mata karalana mesyana mata karala. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Jadikan doa kita bersama-sama dengan segenap hati, katakan amin. Tuhan Yesus bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Baru saja kita mendengar firman Tuhan, bagaimana dalam perabot, dalam rumah besar ada perabot untuk tujuan mulia dan kurang mulia. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Ada orang-orang tertentu yang diperuntukkan atau dikhususkan untuk maksud mulia, dan orang-orang tertentu untuk maksud yang kurang mulia. Enggak, Tuhan enggak pilih kasih. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk dipakainya. Tergantung pilihan kita, komitmen kita, keputusan kita. Apakah kita mau menyucikan diri? Paulus berkata, lari jauhilah hal-hal yang membuat kita jatuh. Lari kepada apa? Lari kepada 4 hal ini. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita sedang mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi anak muda yang berprestasi, mengembangkan talenta potensinya, dipakai Tuhan, membangun hubungan dengan baik, bisa memperlakukan orang tua, orang yang sebaya, orang yang lebih muda dengan bijaksana. Bisa melayani, dipakai Tuhan, diurapi. Itu justru kerinduan Tuhan. Tapi keputusannya ada dalam hidup kita masing-masing. Dan berapa banyak anak muda yang berkata, Tuhan aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, membuat aku jatuh. Lari kepada keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Lari kepada kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kau berkata demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu. Menjadi sebuah ekspresi doa. Bagaimana engkau menyerahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, di altar Tuhan. Tuhan menyerahkan generasi muda yang menyerahkan hidupnya kembali, mendedikasikan kembali hidupnya di altar-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Pakai hidup mereka satu persatu. Di tengah-tengah kelebihan, kelemahan mereka, Tuhan,
Engkau yang menciptakan mereka, Engkau mengenal jauh lebih baik daripada kami sendiri mengenal diri kami. Pakai hidup mereka. Talenta potensi yang Tuhan taruh dikembangkan demikian rupa menjadi sesuatu yang tajam untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa Tuhan menarik orang-orang anak-anak muda yang jauh daripada Tuhan kembali dekat kepada Tuhan. Yang tidak berpengharapan, kehilangan mimpinya, putus asa dengan kehidupannya, putus asa dengan keadaannya, Tuhan berikan pengharapan kembali. Kami serahkan kehidupan generasi muda di mesbah Tuhan, di altar Tuhan. Pakai setiap kami, tak ada seorang pun yang dilewatkan. Setiap kami yang mendengarkan firman hari ini, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Pakai hidup kami mau berjalan dalam kekudusan. Kekudusan bukan sesuatu yang mengerikan, kekudusan bukan sesuatu yang membuat kami menderita, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Justru kekudusan membuat kami dipisahkan, dianggap layak untuk tujuan yang mulia. Pakai kami ya Tuhan, selama hidup kami yang singkat sementara di atas muka bumi ini. Pakai setiap kami, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi nyanyikan lagu ini. Jadikan doa kita bersama-sama, katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Meteraikan firman-Mu, pakai setiap anak muda, tak terlewat seorang pun di antara kami. Pakai semakin besar di tangan-Mu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Biar kami Tuhan setelah mendengar firman ini, melakukannya dengan segenap hati. Roh Kudus, tanpa kekuatan-Mu, tanpa pertolongan-Mu kami gak sanggup. Oleh karena itu tuntun setiap langkah anak muda, supaya kami menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dipakai menjadi perabot untuk maksud yang mulia, katakan sama-sama haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.